Oke, selamat datang. Hari ini kita akan langsung bedah tuntas sebuah dokumen dari Federal Reserve sendiri untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat fundamental. Anda pernah kepikiran gak sih dari mana sebetulnya uang itu datang? Apa benar cuma dicetak aja? Nah, ternyata ceritanya itu jauh lebih dalam dan menarik dari yang kita bayangkan. Dan untuk pembahasan ini, kita nggak mengarang bebas. Sumber kita adalah publikasi dari Federal Reserve Chicago, judulnya Modern Money Mechanics. Di sini mereka berjanji untuk menjelaskan persis bagaimana proses penciptaan uang itu bekerja. Menurut dokumen ini, prosesnya itu ternyata nggak dimulai dari mesin cetak loh. Awal mulanya adalah utang pemerintah. Jadi, cara kerjanya bisa dibilang simple, ada 4 langkah. Pertama, pemerintah butuh uang yang nggak mereka punya. Terus, the Fed, bank sentralnya, secara harfiah menciptakan uang itu. Mereka lalu membeli surat utang pemerintah pakai uang baru tadi, dan uang itu pun masuk ke sistem perbankan. Nah, ini poin yang paling penting untuk dipahami. Karena pemerintah janji bakal bayar kembali ke The Fed untuk obligasi tadi, maka uang baru ini pada dasarnya lahir sebagai utang. Setiap dolar baru yang tercipta itu adalah pinjaman. Dan yang lebih mencengangkan lagi, coba lihat ini. Dokumennya menekankan kalau 97% dari semua uang ini tuh bahkan nggak ada wujud fisiknya. Bukan kertas, bukan koin. Kita lagi ngomongin angka digital di layar komputer. Cuma 3% yang benar-benar uang fisik. Oke, sekarang ceritanya makin seru. Uang yang baru diciptakan tadi kan masuk ke bank. Tapi uang itu nggak cuma diam di sana, justru disinilah proses selanjutnya dimulai. Uang itu akan digandakan berkali-kali lipat. Gimana caranya bisa digandakan? Nah, ini karena ada sistem yang namanya fractional reserve banking atau perbankan cadangan fraksional. Intinya, bank itu cuma wajib nyimpen sebagian kecil, misalnya 10% dari setiap simpanan nasabah. Sisanya boleh dipinjamkan lagi. Biar gampang, kita pakai contoh dari dokumennya langsung ya. Bayangin pemerintah tadi nyimpan 10 miliar dolar di bank. Nah, karena aturannya cuma perlu nyimpen 10% sebagai cadangan, bank itu nahan 1 miliar dolar. Terus sisa yang 9 miliar dolarnya gimana? Nah, 9 miliar dolar itu diciptakan sebagai uang baru yang siap untuk dipinjamkan ke orang lain. Dan disinilah letak kuncinya, dan ini kutipan langsung dari dokumennya loh. Mereka bilang, bank tidak benar-benar menyalurkan pinjaman dari uang yang mereka terima sebagai simpanan. Jika mereka melakukan ini, tidak ada uang tambahan yang akan tercipta. Jadi, uang yang dipinjamkan itu bukan dari 10 miliar tadi. Itu uang yang benar-benar baru diciptakan saat pinjaman itu diberikan. Terus gimana? Ya efek berantainya jalan terus. Pinjaman 9 miliar dolar itu kan pasti disimpan lagi di bank lain kan? Nah, dari 9 miliar itu, 90%-nya, yaitu 8,1 miliar, diciptakan lagi sebagai pinjaman baru. Terus dari 8,1 miliar itu, 90%-nya lagi diciptakan lagi, dan begitu seterusnya. Jadi, ujung-ujungnya gimana? Efek pengganda ini bikin dari modal awal 10 miliar dolar bisa tercipta total sekitar 90 miliar dolar uang baru yang beredar di ekonomi. Dari 10 jadi 90. Luar biasa kan? Oke, pertanyaannya sekarang. Kalau uang baru terus-terusan diciptakan kayak gini, apa akibatnya buat nilai uang yang udah ada di dompet kita semua? Nah, inilah yang disebut inflasi. Menurut sumber ini, inflasi itu pada dasarnya adalah erosi daya beli. Ketika jumlah uang yang beredar nambah terus, tapi jumlah barang dan jasanya enggak, ya nilai setiap lembar uang kita jadi makin turun. Ini kayak pajak yang nggak kelihatan, yang diam-diam menggerogoti tabungan kita. Biar kebayang separah apa, coba lihat data ini. Daya beli $1 di tahun 1913, saat The Fed berdiri, itu ya $1. Tapi di tahun 2007, daya belinya tinggal 4 sen. Artinya, nilainya udah anjlok 96%. Anda butuh hampir $22 di tahun 2007 cuma buat beli barang yang harganya $1 di tahun 1913. Ini membawa kita ke konsekuensi berikutnya yang dijelaskan di dokumen ini, yaitu hubungan yang nggak bisa dipisahkan antara uang dan utang. Coba dilihat grafik ini. Kalau kita bandingin kurva jumlah uang yang beredar sama kurva utang nasional Amerika dari tahun 1950 sampai 2006, polanya itu hampir kembar identik. Keduanya sama-sama naik tajam secara eksponensial. Artinya apa? Kesimpulannya menurut sumber ini cukup bikin kaget. Mereka bilang kalau semua orang di negara ini, termasuk pemerintah, bisa lunasin semua utangnya,
maka nggak akan ada $1 pun yang beredar. Jadi, pada dasarnya, seluruh pasokan uang kita itu adalah utang. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir dari puzzle ini. Dan jujur, ini bagian yang paling bikin pusing, tapi juga paling krusial. Kita akan ngomongin soal bunga. Gini deh, coba pikirin. Kalau uang itu hanya diciptakan pas ada orang ngambil pinjaman, pertanyaannya, dari mana datangnya uang buat bayar bunganya? Nah, ini masalah matematisnya. Pertama, yang diciptakan sebagai uang baru itu cuma jumlah pokok pinjamannya. Tapi, semua pinjaman kan harus dibayar kembali plus bunga. Artinya, total uang yang harus dibayar ke bank itu selalu lebih besar dari total uang yang ada di sirkulasi. Konsekuensinya, gagal bayar atau kebangkrutan itu bukan kecelakaan dalam sistem ini, tapi sebuah kepastian matematik. Sumber ini ngasih analogi yang pas banget buat ngegambarin situasi ini. Katanya, ini tuh kayak main kursi musik. Kalau musiknya berhenti, udah pasti ada orang yang nggak kebagian kursi. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan terakhir yang provokatif dari dokumen ini. Kalau jumlah uang yang beredar itu cuma sebesar total pokok pinjaman, tapi semua itu harus dibayar kembali ke bank plus bunga, pertanyaannya adalah, siapa yang pada akhirnya nggak akan kebagian kursi pas musiknya berhenti?